bertemu lagi dengan Bu Rohani. Hari ini kita masuk ruang dimensi 3 dalam menentukan jarak dua garis pada dimensi 3. Untuk menentukan jarak dua garis pada dimensi 3 ada 3 submateri, yakni jarak dua garis sejajar, jarak dua garis bersilangan tegak lurus, dan jarak dua garis bersilangan tidak tegak lurus. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, jarak dua garis sejajar. Untuk menentukan jarak dua garis sejajar, kita arahkan persoalan itu jadi menentukan jarak antara titik dengan garis. Kita ambil titik di sebuah garis yang lain, kita proyeksikan terhadap garis yang sejajar dengan dia. Kita langsung masuk ke contoh. Ini, kita mau mencari jarak garis BC dan AD. Ini BC dan AD adalah dua garis yang saling sejajar. Dua garis yang saling sejajar, kita mau mencari jaraknya ini sama seperti tadi. Kita arahkan, kita ambil salah satu titik di garis AD, misalkan titik A, kita proyeksikan terhadap BC. Jadi titik A mewakili AD, kita proyeksikan ke BC. Berarti AB lah jarak antara garis AD dan BC. Jadi untuk menjawab yang A, jarak antara BC dan AD itu adalah AB. Itu sama dengan 12 cm. Nah, coba misalkan yang bagian B. Jarak antara garis BG dan AH. Kita perhatikan juga ini BG dan AH adalah dua garis yang saling sejajar. Untuk mencari dua garis yang sejajar ini, kita ambil sebuah titik di salah satu garis. Misalkan di garis AH, kita ambil titik H. Kita proyeksikan titik H yang mewakili garis AH ke garis BG. Berarti ini HG. Jadi jarak antara garis AH dan BG itu adalah HG. HG itu panjang rusuk, berarti dalam hal ini adalah 12 gitu. Nah, ini yang mudah. Gimana kalau soal yang agak susah sedikit? Nomor 2. Nih, dikasih tahu P itu perpotongan diagonal alas, Q perpotongan diagonal atap atau tutup. Ditanya jarak antara garis PE dengan QC. Kita perhatikan PE dan QC adalah dua garis yang saling sejajar. Seperti tadi kita tarik, kita ambil sebuah titik di EP atau di QC, kita misalkan ambil misalkan dari Q. Titik Q kita proyeksikan ke PE karena Q udah mewakili garis QC. P keproyeksikan ke PE, inilah jawabannya. Jadi jarak antara garis EP dan QC adalah ini. Q proyeksikan ke EP. Nah, untuk mencari X ini, panjang ini, kita perhatikan segitiga yang bisa membantu kita. Kalau dilihat segitiga yang bisa membantu, ini segitiga EQP. Itu adalah segitiga siku-siku di Q. Kalau digambar ulang di sini, ini EQP, ini siku-sikunya di Q. Di mana tadi kita mau mencari Q ke EP. Siku-siku. Ini yang mau kita cari. Oke. Kita tentukan panjang rusuknya. EQ itu adalah setengah diagonal sisi. Berarti kalau ini panjang rusuknya 12, berarti EQ itu adalah 6 akar 2. PQ ini, PQ itu sama dengan tinggi kubus sama dengan CG. Berarti ini 12. EP dengan seperti materi sebelumnya kita cari panjang EP dengan memakai segitiga EAP. Ini 12, AP 6 akar 2, nanti ketemu EP-nya pakai Pitagoras seperti sebelumnya itu 6 akar 6. Berarti mencari X ini udah bisa kita pakai seperti materi sebelumnya pakai luas. Setengah, kalau alasnya 6 akar 2, tingginya 12. Sama nilainya dengan setengah, kalau alasnya 6 akar 6, tingginya X yang mau kita cari. Ini bisa kita coret, berarti X-nya ini adalah 12 akar 2 dibagi akar 6. Kita rasionalkan, 12 akar 12 per 6. Ini 2. Akar 12, 2 akar 3. Berarti jawabnya adalah 4 akar 3. Berarti jarak antara garis PE dan QC, yakni ini, X ini adalah 4 akar 3.
Kalau misalkan diambilnya tariknya dari garis P ke C bisa, nanti ke sini. Ini. Berarti ini yang mau kita cari. Panjangnya ini pasti sama dengan ini, gitu ya. Oke, misalkan soal yang berikutnya. Ini balok. Balok ini dikasih tahu panjang AB-nya 3, AD-nya itu BC 5, dan ini 4. Kemudian dikasih tahu P itu titik potong diagonal AB, FE, dan Q titik potong diagonal BDG, CH. Ditanya jarak antara garis P, C, dan EQ. Kita perhatikan PC dan EQ adalah dua garis yang sejajar. Berarti sama seperti tadi, kita ambil sebuah titik dari mana? Misalkan dari titik P. Titik P mewakili garis PC, kita proyeksikan ke EQ. Ini dia. Berarti ini yang mau kita cari. Jarak PC dan EQ adalah ini. Untuk menentukan panjangnya ini, kita lihat segitiga yang bisa membantu kita. Kalau kita perhatikan di sini segitiga QEP. QEP ini adalah segitiga siku-siku di P. Ini siku-siku nih. Jadi kalau digambar ulang di sini, ini digambar ulang. Ini E, ini siku-sikunya di P, yang ini Q. Tadi kita mau mencari P ke EQ, berarti ini. Ini yang mau kita cari. Nih. Nah, kalau udah ketemu gini udah mudah, tinggal kita lanjutkan. EP nih, EP itu adalah setengah dari BE. BE kita bisa cari pakai Pitagoras. Ini triple Pitagoras ini. Kenapa? Ini 3, 4, berarti sisi miringnya 5. Berarti EP itu setengah dari 5 atau 5/2. PQ. PQ itu kita perhatikan panjang PQ itu sejajar dengan AD, BC, FG, EH. Berarti PQ itu sama aja dengan panjang BC, yakni 5. EQ kita bisa cari pakai Pitagoras karena ini siku-siku. Panjang EQ ini berarti sisi miring ditambahin. Langsung aja ya, ini kita kuadratin 25/4. Tambah, ini kuadratin 25. Berarti ini jadilah akar dari 125/4. Itu sama dengan 5/2 akar 5. Berarti dari sini adalah 5/2 akar 5. Nah, berarti X ini udah bisa kita cari sama seperti sebelumnya pakai luas segitiga. Setengah, alasnya 5, tingginya 5/2, itu sama dengan setengah, alasnya 5/2 akar 5, tingginya yang mau kita cari, X. Oke, ini setengahnya bisa kita coret, 5/2-nya juga, berarti X-nya sama dengan 5 akar 5. Kita rasionalkan 5/5 akar 5. Ini sama dengan akar 5. Berarti jarak antara garis EQ dan PC, yakni X yang di sini adalah akar 5. Atau boleh juga dari misalkan Q yang diambil ke PC. Ini nanti sama aja hasilnya. Pasti sama dengan ini, yakni akar 5. Gitu. Itu jarak dua garis bersilangan. Kita lanjut ke berikutnya, jarak dua garis bersilangan tegak lurus. Kalau bersilangan tegak lurus, berarti kita buat bidang yang tegak lurus terhadap satu lagi, garis H. Kemudian nanti perpotongannya itu, jarak titik potongnya itu ke garis, itulah yang mau dicari jaraknya. Contohnya ini. AB dan CF. AB dan CF ini adalah dua garis bersilangan tegak lurus. Kita mau mencari jarak AB dan CF. Berarti langkah pertama, kita mau buat bidang yang melalui CF, tapi dia harus tegak lurus dengan AB. Melalui CF tegak lurus AB berarti bidangnya itu adalah bidang BC GF. Gitu. Nah, sekarang bidang BCGF ini, perpotongan bidang BCGF dengan AB adalah di titik, perpotongannya itu di titik
perpotongannya di titik B. Berarti jarak titik B ke CF itulah yang merupakan jarak dari AB ke CF. Gitu. Jadi, jarak titik B ke CF itulah jarak antara AB dan CF. Kita cari jarak titik terhadap garis, kita proyeksikan titik tersebut ke garis. Berarti nanti dia akan menuju ke G, karena supaya tegak lurus. Ini. Berarti jarak AB dengan CF itu adalah setengah dari BG. Itu sama dengan setengah dari panjang rusuknya tadi 12 ya. Berarti BG-nya 12 akar 2. Jadi jawabnya 6 akar 2. Bagian yang B-nya yakni jarak antara garis BG dan EC. BG dan EC adalah dua garis bersilangan tegak lurus. Kenapa dua garis bersilangan tegak lurus? Karena jika salah satu garis diambil sejajar dengan dia, akan membentuk garis yang tegak lurus dengan garis yang lain. Misalkan garis BG, kita ambil sejajar dengan BG itu, misalkan pertengahan ini akan membentuk garis yang tegak lurus dengan EC. Makanya garis BG tegak lurus, bersilangan tegak lurus dengan EC. Sekarang kita mau mencari jaraknya. Untuk menentukan jarak BG dan EC, kita harus membuat garis yang melalui garis BG dan tegak lurus dengan CE. Kita harus membuat bidang yang melalui BG tegak lurus dengan EC. Berarti bidang tersebut adalah BDG. Bidang tersebut adalah bidang BDG. Karena bidang ini tegak lurus dengan EC. Gitu. Nah, kita mau mencari titiknya. Titik perpotongannya itu di mana? Kalau kita ambil seperti ini, nah inilah titiknya itu. Jadi, titik perpotongan bidangnya itu adalah di sini. Ini kita misalkanlah titik T, gitu. Ini dia. Nah, sekarang jarak titik T yang mewakili garis EC ke garis BG, itulah jarak antara garis EC dan BG. Jadi jaraknya ini ke BG, kita tarik garis tegak lurus, ini. Inilah yang merupakan jarak antara garis EC dan BG. Sekarang untuk mencari jaraknya ini, kita pakai segitiga GB, misalkanlah ini O. Jadi kita pakai segitiga GBO. Kita keluarkan misalkan segitiganya. Nah, ini segitiga GBO, di mana ini G, ini O, ini B. Nah, panjang OB ini itu adalah setengah dari BD. Berarti ini 6 akar 2. Panjang BG ini ke sini semuanya diagonal sisi. 12 akar 2. T-nya di sini. T itu TO. Kita mau mencari panjang TO. TO itu adalah titik berat. Berarti TO itu adalah sepertiga dari GO. GO itu memakai segitiga GOC, panjang G ke O itu nanti ketemu jawabnya 6 akar 6. Berarti panjang TO-nya sepertiganya ini 2 akar 6. Ini GT-nya adalah 4 akar 6. Kalau misalkan nggak kebayang ini TO sebagai titik berat sepertiga dari GO, boleh cari panjang TO pakai segitiga TOC. Karena ini siku-siku di T. Itu. Sama hasilnya nanti jawabnya 2 akar 6. Nah, jarak titik T ke BG tadi ini tegak lurus. Ini yang mau kita cari. Oke. Kemudian, kita biar jadi sebagai gambar bantu, kita tarik garis ini ke sini. Nah, ini juga siku-siku di T. Ini misalkan T aksen. Oke, berarti kita mau mencari panjang T aksen dulu.
Karena ini dua buah segitiga yang sebangun, berarti TT aksen bisa kita cari. TT aksen per 6 akar 2 itu sama dengan, jadi ini per ini sama dengan yang kecil 4 akar 6 per panjangnya ini yang kesini paling panjang 6 akar 6. Ini kita coret, kemudian ini kita coret, berarti TT aksen itu adalah 4 akar 2. Berarti panjangnya ini ke sini, ya, ini lurus ya. Panjangnya ini ke sini adalah 4 akar 2. Nah, ini perbandingan panjangnya ini ke sini juga adalah 1:3. Jadi kalau ini 12 akar 2, berarti di sini 4 akar 2. GT aksen ini adalah 8 akar 2. Nah, berarti udah bisa nih kita cari panjang X ini. Ini tadi kan yang mau kita cari dari sini. Oke. Kita cari pakai luas segitiga untuk G, T, T aksen. Kita cari luas segitiganya. Setengah, alasnya TT aksen 4 akar 2, tingginya 4 akar 6. Sama nilainya dengan kalau alasnya 8 akar 2, tingginya X yang mau kita cari. Setengah dengan 8, ini sisa 2, akar 2-nya habis. Berarti ini di sini yang sisa 2 ya. Berarti di ini jadi ini juga kita coret. Jadi 2. Berarti X sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak antara garis EC dengan BG yakni T ke sini, yang X ini adalah 2 akar 6. Itu dia. Oke. Yang berikutnya. Dua garis bersilangan tidak tegak lurus. Kalau bersilangan tidak tegak lurus, berarti yang kita gambar adalah bidang yang sejajar dengan garis itu. Kemudian kita ambil salah satu titik di garis itu, dan jarak titik tersebut ke bidang itulah jaraknya. Yuk, kita lihat contohnya. Ini, kita mau mencari jarak garis HF dan BC. Kita perhatikan HF dan BC ini adalah garis yang bersilangan tidak tegak lurus. Ini HF, ini BC. Nah, langkah pertama tadi kita bikin garis, kita buat bidang yang melalui HF. Jadi, untuk yang A, kita bikin bidang melalui HF, tapi sejajar dengan BC. Bidang apa yang bisa melalui HF sejajar dengan BC? Berarti bidangnya itu adalah bidang EFGH gitu. Nah, kita ambil salah satu titik pada rusuk BC. Kita misalkan titik B. Jadi jarak antara garis BC dan HF adalah jarak antara titik B ke bidang EFGH. Jadi gitu jadinya. Jadi jarak HF dan BC itu sama dengan jarak titik B ke EFGH. Nah, sekarang menentukan jarak titik ke bidang adalah proyeksikan titik tersebut terhadap bidang. Jadi kalau B diproyeksikan ke bidang atas, jarak jatuhnya di F. Berarti jarak titik B ke bidang EFGH adalah BF. BF itu sama dengan panjang rusuk 12. Itu langkahnya, caranya mengerjakannya. Coba kalau yang B satu lagi. AG dan DH. DFH ya. AG-nya di sini. Diagonal ruang. DH-nya di sini. Oke. Kita mau membuat bidang yang melalui. Dia itu melalui AG tapi sejajar dengan DH. Bidang apakah yang melalui AG sejajar dengan DH? Berarti itu adalah bidang ACGE. Nah, kita perhatikan bidang ACG ini adalah
bidang yang melalui AG dan dia sejajar dengan DH. Kan AE sejajar DH, CG sejajar DH. Nah, kemudian kita ambil salah satu titik di garis DH, misalkan H. Jadi jarak DH dengan AG adalah jarak titik H terhadap bidang ACGE. Jadi sekarang jawabannya ini menjadi jaraknya si titik H ke ACGE. Jarak titik H ke ACGE, H kita proyeksikan ke ACGE nanti jatuhnya ke sini. Siku-sikunya di sini. Atau ini itu adalah setengah dari HF. Setengah dari HF itu sama dengan setengah HF diagonal sisi 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2. Gitu. Jadi kalau jarak dua garis bersilangan tidak tegak lurus, langkahnya seperti itu tadi. Kita ambil yang sejajar, kemudian kita proyeksikan titiknya terhadap bidang. Nah, untuk yang C, AH dan DG. Ini AH diagonal sisi, DG diagonal sisi. Ini juga adalah dua garis bersilangan tidak tegak lurus. Kalian coba jawab untuk yang C ya. Kalian coba jawab yang C di kolom komentar. Oke, see you.